Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas mengenai soal psikotes untuk tes masuk Polri tahun 2025. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan deret bilangan dan aritmatika sosial yang berkaitan dengan untung, rugi, dan diskon. Nah, sebelum kita mulai, silahkan follow dulu akun TikTok Cilaau untuk update soal-soal psikotes terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Yuk kita mulai, cekidot. Nah, untuk soal nomor 1 kita bahas dulu mengenai deret bilangan atau deret angka ya. Nah, di sini terdapat angka 4, 7, 13, 22. Nah, pertama kita periksa dulu, geser satu angka ya. Dari 4 ke 7 di sini tambah 3. Lalu 7 ke 13 tambah 6. 13 ke 22 ini tambah 9. Nah, kalau kita perhatikan di sini penambahannya berbeda ya. Namun di sini terlihat pola dari 3 jadi 6 jadi 9 itu sama-sama ditambah 3. Nah, berarti ini masing-masingnya ditambah 3. Ini juga ditambah 3. Berarti kesininya ditambah 3. 9 tambah 3 12. Berarti 22 ditambah 12, jadinya 34. Soal seperti ini, deret angkanya disebut juga dengan tingkat 2. Tingkat 2. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, diketahui suatu seri 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, titik-titik. Angka selanjutnya pada seri tersebut adalah, nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau teman-teman bisa mencermati, angka 3 di sini ada 1 buah. Lalu angka 4 di sini terdapat 2 buah. Sedangkan angka 5 ada 3 buah. Nah, di sini kan sudah terlihat polanya bahwa jumlah dari angka ini semakin bertambah. Berarti untuk angka 6 harusnya di sini ada 4 buah. Nah, karena di sini sudah terdapat 3 angka untuk angka 6-nya, berarti angka setelahnya harus 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya soal nomor 3. Di sini terdapat deret bilangan 9, 54, 48, 4, 48, 42, dan 7. Nah, sekarang kita tulis kembali ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita cek geser satu angka, 9 ke 54 ini terlalu besar ya. Berarti nggak mungkin untuk geser satu angka. Geser 2 angka, ini juga masih besar ya, 9 ke 48, lalu 48 ke 48. Nah, di sini sudah kelihatan polanya tidak ada. Nah, sekarang kita coba lompat 2 angka atau geser 3 angka ya. Dari 9 ke 8, lalu 8 ke 7. Nah, di sini kelihatan bahwa dari 9 jadi 8 itu dikurang 1. 8 ke 7 juga dikurang 1. Nah, berarti untuk angka selanjutnya juga lompat 2 angka atau geser 3 angka. Nah, ini 54 ke 48 dikurang 6. Lalu berarti ini juga dikurang 6. 48 dikurang 6 adalah 42. Jadi jawabannya adalah yang D. Namun, jika teman-teman penasaran untuk angka yang ketiga, di sini kan ada 48 ya. Jadi lompat 2 angka sampai di sini ya. 48 ke 42. Ini juga dikurang 6. Nah, berarti kesininya nanti juga lompat 2 angka. 42 dikurang 6. Jadinya 36. Namun yang ditanya satu angka setelahnya ya, berarti hanya 42 saja. Jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Kita tulis dulu. Nah,
Di sini yang mau kita tentukan adalah bagian tengahnya. Biasanya kalau untuk menentukan bagian yang tengah, kita lihat dulu pola untuk yang kiri dan kanannya. Nah, yang pertama kita lihat untuk yang bagian kanan dulu ya, biar lebih mudah. Dari 22 jadi 88, kan ini perubahannya lumayan besar. Biasanya kalau dideret, kalau perubahan yang cukup besar, itu gunakan operasi kali atau bagi. Nah, karena di sini nilainya naik, berarti ini dikali 4. Nah, selanjutnya dari 88 ke 44, ini lebih tepat dibagi 2. Nah, selanjutnya kita lihat di ujung kiri. 4 ke 2, ini bisa dibagi 2 atau kurang 2. Kita lihat nanti pola yang lebih tepat ya. Dari 2 ke 8, ini bisa ditambah 6 atau dikali 2. Nah, dari 8 ke 32, ini kan perubahannya lumayan signifikan ya, lumayan besar. Ini kita gunakan perkalian ya, kali 4. Nah, di sini ada bagi 2, ini juga bagi 2, lalu di sini kali 4 juga ada kali 4. Nah, berarti kalau kita lihat pola yang di sebelah kiri, untuk di sebelah kanannya, dari 22 ke suku sebelumnya, coba kita gunakan tambah 6 dulu ya. Kalau tambah 6, berarti kan 22 dikurang 6 jadinya, untuk menentukan suku sebelumnya. Yang ini ya. Atau tanda tanya ini ditambah 6 hasilnya 22. Bilangan yang tepat adalah berapa? 22 kurang 6, yaitu 16. Nah, kita coba lihat. Kalau seandainya ini 16, 32 ke 16 itu dibagi 2. Ini dibagi 2. Nah, kelihatan ya? Ada pengulangan untuk operasinya. Di sini bagi, lalu ini juga bagi, ini juga bagi. Polanya kelihatan ya? Nah, ini tambah 6, di sini juga ditambah 6. Yang kali 4 juga dikali 4 lagi di sini. Nah, berarti pilihan operasi kita sudah benar ya. Nah, jadi untuk operasi yang digunakan dari 2 ke 8 ini bukan kali 2, ini salah. Jadi angka yang lebih tepat adalah 16. Cobaan yang tepat adalah yang B. Nah, berikutnya kita masuk ke soal cerita yang berhubungan dengan aritmatika sosial mengenai untung, rugi, dan diskon. Nah, sebelum teman-teman menjawab soal mengenai aritmatika sosial, teman-teman harus ingat dulu konsep dari untung, rugi, dan diskon. Nah, sebagai ringkasan saja, di sini saya tampilkan ya. Nah, ini untuk ringkasan rumus yang perlu teman-teman ketahui tentang aritmatika sosial mengenai untung, rugi, dan diskon ya. Silakan teman-teman screenshot untuk bahan belajar teman-teman. Nah, di sini untung itu kita hitung dari harga jual kurang harga beli. Berarti jual kurang beli. Nah, yang ini ya. Lalu untuk persentase untungnya kita hitung menggunakan rumus untung per harga beli kali 100%. Sedangkan rugi itu berarti harga beli lebih mahal daripada harga jual. Berarti harga beli kurang harga jual. Untuk persentasenya rugi per harga beli kali 100%. Lalu harga diskon. Harga diskon berarti dari harga awalnya berkurang ya. Jadi rumusnya harga awal dikurang persentase diskon kali harga awal. Nah, ini untuk keterangannya. Nah, sekarang kita lihat soal kita. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi seharga 36 juta dan menjual semua seharga 37.500.000 rupiah dengan memperoleh keuntungan sebesar 300.000 untuk setiap ekor sapi. Berapa ekor sapi yang dibeli dan yang dijualnya? Nah, berarti di sini kita menghitung berapa banyak sapi yang dibeli atau dijual petani tersebut. Yang pertama, kita hitung dulu keuntungan yang diperoleh
oleh petani tersebut secara keseluruhan. Nah, karena di sini kan untung itu harga jual kurang harga beli. Nah, harga jualnya di sini berapa? Menjual semua seharga ini. Berarti ini sebagai HJ-nya. Rp37.500.000. Sedangkan harga beli yang ini ya 36 juta. Nah, teman-teman kurangkan, nanti diperoleh hasilnya 1.500.000. Nah, ini keuntungan keseluruhan. Berarti karena di sini dikatakan bahwa memperoleh keuntungan sebesar 300.000 setiap ekor sapi. Nah, berarti di sini kita bisa hitung banyak sapi ya. Banyak sapinya sama dengan untung total. Sini total ya, UT. Untung totalnya dibagi dengan untung satuannya. Nah, untung totalnya berapa? 1.500.000. Bagi untung satuannya berapa? 300.000. Nah, ini coret, ini juga coret. 15 bagi 3 sama dengan 5 ekor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Nah, di sini soalnya Pak Budi seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000. Berarti di sini kelihatan ya, ini adalah HJ. Dan memperoleh laba sebesar 25%. Berarti di sini yang diketahui apa? Persentase dari untung atau laba ya. Laba dengan untung itu sama ya. Ini persentase untung. Berapa harga beli barang tersebut? Nah, berarti kita di sini menghitung harga beli. Nah, tadi kan rumus untuk persentase untung sama dengan untung per harga beli kali 100%. Nah, teman-teman harus ingat rumus untung tadi apa? Harga jual kurang harga beli. Ini ditulis kembali ya. Ini kali 100%. Ini persentase untung. Nah, ini kan persentase untungnya diketahui 25%. Harga jualnya 80.000. Harga beli yang mau kita cari. Ini HB aja kita tulis ya. Ini per HB kali 100%. Nah, di sini karena ini dikali ya, berarti boleh kita sederhanakan dengan ruas di sampingnya. Ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret ya. Nah, 25 dengan 100 sama-sama dibagi 25. Ini jadinya 1 ya. Sedangkan yang ini 100 bagi 25, 4. Lalu kali silangkan. Nah, ini kasih tanda kurung biar kelihatan. Kali silang berarti ini kan 1 per 1 artinya. 1 per 1. 1 kali HB. Berarti HB ya. Nah, ini juga dikalikan. Berarti hasilnya yang ini aja. 80.000 dikurang HB kali 4. Ini dikalikan 1 berarti 80.000 kali 4 320.000 ya. Ini min HB kali 4 berarti min 4 HB. Nah, ini HB. Nah, di sini kan ada variabel HB. Kita satukan di satu ruas yang sama. Ini pindah ruas. Kalau dia pindah ruas, minus jadi plus. Ini HB tambah 4 HB sama dengan 320.000. HB tambah 4 HB, artinya 1 tambah 4 ya. Cuman satunya di sini nggak ditulis. HB itu artinya 1 HB. Gitu. 1 tambah 4, 5 ya. 5 HB. Ini 320.000. Nah, ini sama-sama dibagi. 5 diperoleh HB-nya berapa? 320.000 dibagi 5. 32 bagi 5 dapat 6. Sisa 2, 20 bagi 5, 4 ya. Nah, ini 0,3. Jadi diperoleh harga belinya adalah Rp64.000.
Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Pak Adit menjual 50 liter minyak dengan harga Rp12.600. Nah, ini untuk 50 liter minyak dengan harga 12.600. Nah, sedangkan untuk 30 liter dengan minyak yang sama ya, harganya Rp11.400. Nah, jika harga beli seluruhnya, berarti harga beli total ya, harga beli totalnya. Di sini diketahui 900.000. Berapa persentase untung atau rugi dari penjualan tersebut? Nah, di sini berarti kita menghitung persentase untung atau rugi. Kita lihat dulu ya. Karena harga beli totalnya 900.000 kan. Nah, banyak liter minyaknya, dari soal kita tahu bahwa 50 tambah 30. Nah, berarti harga beli satuannya HBS ya, 900.000 dibagi 50 tambah 30. Ini 900.000 bagi 80. Ini coret. 9 bagi 8 dapat 1. Nah, ini kan tinggal 1. 10 bagi 8 dapat 1 lagi. Ini tinggal 2 ya. 20 bagi 8 dapat 2. 16 ya. Ini sisanya 4. 40 bagi 8, ini dapatnya 5. Nah, di sini kan bersisa 01. Tambah 01. Nah, berarti di sini terdapat harga beli satuan itu adalah 11.250. Nah, kalau kita lihat untuk yang 50 liter ya, 50 liter. Nah, di sini kan kita peroleh apa? Ini kan harga jualnya itu 12.600. Sedangkan harga belinya cuma 11.250. Berarti di sini diperoleh untung sebesar berapa? Kita lihat ya, 250. Nah, di sini bisa kita hitung untungnya, kurangkan. Ini 0, 5, ini sisa 5. 5 kurang 2, 3. Nah, ini 2 kurang 1, 1. Berarti untungnya 1.350. Ini untuk 1 liternya, per liter. Nah, berarti kalau 50 liter untung totalnya, untuk yang 50 ya, kalikan dengan 50. 1.350 kali 50. Diperoleh Rp67.500. Nah, selanjutnya kita periksa untuk 30 liter minyak dengan harga jual berapa? Harga jualnya adalah 11.400. Nah, dibandingkan dengan harga beli satuan yang di sini, lebih besar harga jual. Otomatis dia memperoleh keuntungan. Kan tadi harga belinya berapa? Harga belinya 11.250. Nah, di sini karena harga jual lebih besar daripada harga beli, berarti ia memperoleh keuntungan. Untungnya kita hitung dengan mengurangkan ya. Ini 0, 5, ini sisa 3. 3 kurang 2, 1. Ini 0 ya. Berarti keuntungannya diperoleh Rp150. Nah, sehingga kalau untuk 30 liter UT1 kalikan dengan 30. 150 kali 30. 15 kali 3, 45 ya. Tambah 02. Berarti keuntungannya 4.500. Yang satu lagi, ini UT2. Yang satu lagi 67.500. Nah, kalau total untung totalnya kita jumlahkan. UT1 tambah UT2. Ini 67.500 tambah 4.500. Jadinya berapa tuh? 0, 0, 0, naik 1, 2, 1, 7.
72.000 ya. Sehingga persentase keuntungannya, rumusnya apa? Sehingga persentase untungnya kita peroleh apa? Untung per harga beli, ini harga beli total ya. Ini untung total dikali 100%. Nah, ini kan 72.000 per 900.000 kali 100%. Nah, ini coret. Nah, ini juga bisa kita coret ya. Coret, ini juga coret 2. Sisanya 72 per 9, yaitu 8%. Jadi jawaban yang tepat adalah laba 8%. Lumayan panjang ya, cuman kalau teman-teman paham dengan konsep dari soalnya, apa yang ditanya dan diketahui, teman-teman lebih mudah dan lebih cepat menghitungnya ya. Ini karena saya yang menjelaskan, jadi harus jelas dan detail supaya teman-teman bisa memahami dan mengerti. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, berikutnya soal nomor 8. Sebuah mobil dijual seharga 160 juta rupiah. Harga tersebut merupakan harga setelah didiskon. Berarti yang 160 juta ini adalah harga diskon. HD-nya 160 juta. Nah, diskon yang diberikan sebesar 20%. Jadi persentase diskonnya 20%. Harga mobil tersebut sebenarnya adalah, nah berarti yang ditanya adalah harga awal. Nah, tadi kan kita punya rumus apa? Harga diskon sama dengan harga awal dikurang persentase diskon dikali harga awal. Nah, harga diskonnya kan di sini 160. Jutanya kita tinggalkan aja dulu ya. Lalu, harga awal yang mau kita cari dikurang persentase diskon. Ini kan 20% kali harga awal. Nah, ini harga awal kurang 20%, itu kan bisa kita rubah menjadi apa? 20 per 100. Ini coret. 2 bagi 10, ini bisa kita jadikan bilangan desimal ya. Jadinya apa? Ini tulis dulu. Ini jadinya 0,2 HA. Nah, HA itu kan sebenarnya 1 HA. Nah, berarti 1 dikurang 0,2. Jadinya 0,8 HA. Ini 160. Nah, berarti kalau untuk HA saja, kita sama-sama bagi dengan 0,8, berarti 160 bagi 0,8. Atau boleh juga teman-teman tulis seperti ini ya, bagi 0,8. Ini kalau kita mau rubah dulu 0,8 ini kan 8 per 10. Karena dia bagi, ini bisa kita rubah jadi kali, lalu ini dibalik. Ya. Ini dibalik jadinya 10 per 8. Nah, ini 16 bagi 8 dapat 2 ya. Nah, berarti 20 kali 10 jadinya 200 juta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, ini soal tugas, silakan teman-teman coba dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar beserta penjelasannya ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.